Pengertian perkembangan fisik dan motorik. Pengertian perkembangan fisik dan motorik adalah sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Yang dimaksud dengan pengendalian gerak tubuh ini ialah menjadi dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik anak berkembang dengan baik, maka anak dapat mengembangkan kemampuan fisiknya dengan tanpa bantuan orang lain. Perkembangan fisik ini ditandai dengan kemampuan perkembangan motorik baik halus maupun motorik kasar. Setiap orang pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. Perkembangan ini meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh organisme ini, baik yang bersifat nyata maupun yang bersifat abstrak. Jadi, peristiwa perkembangan itu, khususnya perkembangan manusia, tidak hanya tertuju pada aspek psikologis saja, tetapi juga aspek biologisnya. Perkembangan fisik menurut Suryanto, perkembangan fisik ditunjukkan agar badan anak tumbuh dengan baik sehingga sehat dan kuat jasmaninya. Perkembangan fisik juga ditunjukkan untuk mengembangkan 5 aspek yang meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan. Ini pengertian fisik menurut para ahli. Pengertian motorik. Pengertian motorik itu yang berkaitan dengan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terorganisasi antara saraf, urat saraf, dan otot yang terorganisasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Terus ada juga perkembangan fisik. Perkembangan fisik ialah suatu perkembangan yang dapat mengembangkan keterampilan dalam bergerak, baik kekuatan ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan pada pertumbuhan fisik anak. Tahapan-tahapan perkembangan fisik. Yang pertama itu ada motorik kasar, dan yang kedua itu ada motorik halus. Di mana perkembangan motorik kasar ini tuh merupakan hal yang sangat penting, khususnya itu bagi anak usia dini 5-6 tahun, di mana perkembangan anak usia dini perlu adanya bimbingan dari guru. Apabila perkembangan usia dini ini tuh diabaikan, itu mungkin dikarenakan belum pahamnya mereka bahwa perkembangan motorik menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak usia dini. Perkembangan motorik kasar adalah suatu gerakan yang berhubungan dengan otot besar, yang dimana dalam pengendalian gerak tubuh seperti gerak lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan juga gerakan manipulatif. Tahapan-tahapan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini umur 3-4 tahun, misalnya sudah dapat naik turun tangga, menendang bola, melempar bola, dan pada usia 4-6 tahun, misalnya si anak sudah dapat melompat, mengendarai sepeda, dan juga bermain olahraga. Yang kedua itu motorik halus, di mana perkembangan motorik halus ini adalah proses tumbuh kembang dalam kemampuan gerakan seorang anak, di mana pada dasarnya perkembangan ini tuh berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot seorang anak. Adapun tahapan-tahapan pada perkembangan motorik halus pada usia 3-4 tahun itu si anak sudah dapat menggunakan krayon, meniru gerakan atau gaya orang lain, membedakan benda dan alat, dan adapun pada usia 4-6 tahun si anak sudah bisa mulai dapat menggambar, menulis, dan juga dapat memotong atau menggunting. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Menurut Purwanti Endang dan Widodo Nur, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada anak ada 2. Yang pertama, faktor intern, merupakan faktor yang berasal dari diri individu tersebut, seperti pembawaan, potensi, psikologis, semangat belajar, dan kemampuan khusus. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu tersebut, seperti faktor lingkungan, faktor dengan teman sebaya, dan kesehatan. Menurut Endang Rini Sukmanti menyatakan bahwa ada beberapa kondisi yang berdampak besar pada perkembangan motorik pada anak. Yang pertama,
Sifat dasar genetik seperti bentuk tubuh dan kecerdasan sangat berdampak besar pada laju perkembangan motorik. Yang kedua, tidak ada hambatan perkembangan motorik. Jadi, perkembangan motorik pada anak sejak kecil hingga dewasa tidak ada hambatan. Yang ketiga, apabila ada kerusakan pada otak, maka perkembangan motorik akan terhambat. Nah, jika anak mengalami kerusakan pada otak, maka perkembangan motorik pada anak akan terhambat karena gerakan-gerakan yang dilakukan pada anak dipengaruhi oleh otak. Yang keempat, gizi terpenuhi. Anak sejak di kandungan dan setelah dilahirkan harus diberikan gizi yang terpenuhi agar setiap perkembangannya berjalan sesuai dengan periodenya. Yang kelima, anak yang ber-IQ tinggi akan lebih cepat perkembangan motoriknya daripada anak yang ber-IQ rendah. Yang keenam, adanya rangsangan. Perkembangan pada motorik anak harus ada rangsangan dari orang tuanya. Seperti jika perkembangan motorik pada anak usia balita misalkan, oleh orang tuanya harus dilatih untuk berjalan, dilatih untuk merangkak, dan lainnya. Yang ketujuh, perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan perkembangan motorik pada anak. Jadi pada perkembangan motorik pada anak jangan memberikan perlindungan berlebihan karena akan memperhambat kesiapan berkembangnya motorik pada anak. Yang kedelapan, cacat fisik seperti kebutaan, kelumpuhan akan mempengaruhi perkembangan motorik anak. Oke, jadi ada beberapa kategori-kategori dari tahapan-tahapan perkembangan fisik motorik. Yang pertama itu ada kategori bayi. Nah, perkembangan motorik anak menjadi salah satu hal yang penting yang butuh perhatian khusus dari orang tuanya. Mengapa? Karena berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengendalikan gerak tubuhnya. Nah, kemampuan anak untuk bergerak ini dipengaruhi oleh perkembangan kekuatan otot, juga tulang, dan koordinasi otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemampuan motorik anak dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus. Seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya, bahwa motorik kasar itu ialah yang berhubungan dengan gerakan otot kasar, otot besar, sedangkan motorik halus ini berhubungan dengan gerakan otot-otot kecil. Nah, selanjutnya itu ada menurut Mary M. Shirley, beliau mengatakan berpendapat ya, melakukan studi nih pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masa bayi. Jadi ada beberapa perkembangan motorik kasar selama masa bayi menurut Mary M. Shirley. Yang pertama itu 0 bulan. Di usia 0 bulan ini bayi sikap badan seperti bayi, jadi seperti bayi pada umumnya, jadi masih diam. Selanjutnya di usia 1-2 bulan mulai mengangkat dagu dan mengangkat dada. Jadi sudah ada perkembangan fisik ya, sudah ada perkembangan secara gerakan ya. Jadi mengangkat dagu dan mengangkat dada. Selanjutnya di usianya yang ke-3-7 bulan ini sudah mulai perkembangannya sudah mulai terlihat sangat jelas. Di antaranya ada menjangkau benda dan menjangkau salah benda. Jadi kadang menjangkau benda yang salah dan menjangkau benda yang benar gitu. Jadi belum pasti gitu menjangkau bendanya, tapi sudah mulai menjangkau gitu, sudah mulai ngambil barang-barang. Selanjutnya ada duduk dengan bantuan, ada duduk dalam pangkuan dan menggenggam benda, ada duduk dalam pangkuan dan menggenggam benda, duduk sendiri.
Jadi pada usia 3-7 bulan ini lebih seringnya atau lebih kelihatannya sudah bergerak duduk gitu ya. Lanjutnya ada umur ke 8-15 bulan. Yaitu sudah mulai berdiri dengan bantuan. Jadi sudah si anak ini sudah mulai dibantu untuk belajar berdiri. Juga berdiri sambil berpenggangan pada meja. Nah, si bayi sudah mulai merangkak tapi sambil berjalan sambil megang-megang barang-barang yang besar di sekitarnya seperti meja. Adalah merangkak, sudah mulai merangkak ya di usia ini. Juga berjalan ketika dibimbing, jadi sambil diajarkan oleh orang tuanya atau orang lain. Terus juga mencari pegangan untuk berdiri pada meja, menaiki anak tangga secara bertahap, berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Jadi di usia ini tuh udah mulai latihan berjalan, lebih ke berjalan dan sampai bisanya berjalan berdiri. Gitu. Perkembangan motorik anak usia dini halus ya, motorik halus biasanya mulai berkembang nih seiring tubuh si kecil menjadi lebih stabil saat bergerak. Jadi ketika sudah stabil pasti motorik halusnya ini lebih gampang, lebih mudah gitu. Serta saat kognitif dan sosialnya berkembang. Kognitif dan sosial juga berpengaruh kepada perkembangan fisik motorik halusnya. Nah, hal-hal ini merupakan bagian penting dari perkembangan motorik anak karena ia perlu belajar menggunakan tangannya dengan baik untuk dapat mengontrol objek dan memperoleh kemandirian seperti saat makan dan berpakaian. Oke, lalu keterampilan motorik halus anak merupakan tindakan si kecil menggunakan otot-otot kecilnya, seperti otot-otot di tangan, juga di jarinya. Untuk apa? Untuk mengontrol benda berbagai bentuk dan ukuran. Jadi si kecil menggunakan keterampilan motorik halus, misalnya dengan memegang benda kecil, di antaranya jari dan jempol. Jadi si anak tuh suka memegang benda-benda gitu di tangannya. Pasti kita sering banget ngeliat anak kecil atau bayi tuh suka memegang-megang benda ya, ketika kita kasih tangan pasti dipegang-pegang sama dia langsung, atau bisa juga menggunakan mulutnya untuk mencicipi makanan dengan rasa yang berbeda. Selain juga makanan, pasti anak kecil sering banget suka masuki barang ke dalam mulutnya. Nah, itu tuh termasuk sensor motorik juga ya teman-teman pada masa perkembangan di bayi ini. Jadi selain daripada tangan, mulut juga bekerja gitu. Lalu saat baru lahir, otak si kecil belum cukup berkembang untuk mengendalikan gerakan tangan dan jari. Perkembangan ini berlangsung seiring berjalannya waktu. Nah, secara umum, perkembangan dimulai dari kepala, kemudian secara bertahap berlanjut ke bagian otot-otot lain dalam tubuh. Ini berarti bahwa si kecil mendapatkan kontrol atas wajah, mulut, bibir, dan lidah terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh otot tubuh lainnya seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya ada kategori yang namanya toddler, yang termasuk dari tahapan-tahapan perkembangan fisik motorik. Apa sih toddler itu? Anak usia toddler merupakan anak yang berada antara rentang usia 12 sampai 36 bulan. Nah, masa ini juga merupakan masa golden age atau masa keemasan untuk kecerdasan dan perkembangan anak. Masa toddler adalah masa penting, sensitif, juga kritis, yang tidak akan kembali lagi atau irreversible, jadi nggak akan kembali lagi. Makanya disebut masa yang penting atau sensitif, kritis gitu, yang sangat-sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena tidak dapat diulang kembali lagi. Kenapa disebut kritis? Karena pengaruh dari lingkungan sangat diperlukan untuk pembentukan sinaps otak. Dan jika stimulasi tidak diberikan, maka fungsi otak yang berperan nih dalam fungsi tersebut tidak dapat diperbaiki. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi ketika masa-masa toddler ini. Lalu disebut periode sensitif karena stimulasi yang diberikan pada periode ini memberikan efek yang paling besar. Dan apabila terlewatkan,
maka akan membutuhkan usaha dan waktu yang lebih untuk dapat mempelajarinya. Makanya disebut masa yang sensitif. Lanjut, ini ada beberapa perkembangan utama nih yang terjadi dalam masa toddler. Apa aja? Yang pertama ini ada perkembangan volume otak yang pesat. Jadi sejak dikandung hingga berusia 3 tahun, otak si anak nih mengalami sejumlah perubahan yang mengesankan. Jadi saat lahir, si anak ini sudah memiliki semua neuron yang diperlukan. Kemudian ukurannya akan berlipat ganda pada tahun pertama dan pada usia 2 tahun. Pertumbuhan volume otak si anak ini akan mulai mencapai 80% dari volume orang dewasa. Jadi sangat pesat. Lalu yang kedua ini ada kemandirian untuk bereksplorasi atau kemampuan berjalan dan berpikir. Khususnya ini kemampuan berjalan dan berpikir. Mungkin cerita terbesar kemandirian dalam tahapan tumbuh kembang anak adalah saat dia belajar berjalan. Bener banget, pada usia 1 tahun. Jadi seorang profesor psikologi di University of Utah, yaitu Alan Vogel PhD, di usia ini si anak ini sudah memahami nih bahwa ia bisa berjalan sendiri dan kembali kepada ibunya. Jadi pada tahapan kedua ini, kemampuan untuk bereksplorasi, jadi si anak ini lebih cenderung tuh belajar berjalan pada usia 1 tahun. Lanjut, ini ada yang ketiga, yaitu keterampilan untuk melakukan hal-hal lain secara mandiri, seperti makan atau juga memegang sesuatu hingga toilet trainingnya. Jadi sekitar 18 bulan, kepercayaan si anak ini akan meningkat karena pada usia ini berbagai macam keterampilan mulai dikuasai si anak ini. Jadi peningkatan kosakatanya yang memungkinkan si anak memberi tahu ibunya apa yang dia inginkan. Jadi si anak udah mulai berbicara, sudah mulai memberikan apa yang dia inginkan gitu, memberikan sesuatu kode atau omongan, kata-kata, kosakata yang diucapkan kepada sang ibunya kalau dia tuh menginginkan sesuatu gitu. Ya sudah diterapkan gitu di masa-masa ini. Jadi keterampilan motorik kecil ini dan besar, jadi keterampilan motorik kecil dan besar bekerja bersama lebih lancar pada masa ini. Dan ia juga sudah mengenali medan di sekelilingnya dengan baik. Jadi sudah paham betul, sudah mulai paham ya, bukan paham betul tapi sudah mulai paham dengan keadaan sekelilingnya. Nah, yang terakhir ini ada daya tahan tubuh berkembang pesat di masa toddler ini. Jadi ketika lahir, si anak ini belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang sempurna. Nah, sehingga menyusui membantu melindunginya dari penyakit dengan menurunkan antibodi si ibunya. Jadi dengan memberikan ASI dengan menyusui anaknya, itu membantu melindunginya dari penyakit gitu, dan menurunkan antibodi si ibunya juga. Jadi sama-sama menguntungkan. Namun setelah mencapai usia tertentu, tubuhnya ini mulai dapat menghasilkan antibodi sendiri. Hal ini ditambah dengan perkembangan organ tubuh seperti saluran THT atau saluran pencernaannya yang semakin sempurna. Dan memasuki usia toddler ini, si anak sudah dapat mencerna lebih banyak nutrisi dari berbagai jenis makanan, sehingga ibunya dapat mengantisipasi daya tahan tubuh yang semakin meningkat di usia ini. Jadi sebelumnya hanya memakan atau mengonsumsi air susu ibu ASI untuk mendapatkan antibodi ya. Nah, setelah di masa toddler ini, anak sudah memiliki antibodinya sendiri. Jadi mulai dapat mencerna lebih banyak nutrisi dengan baik. Gitu. Berbagai jenis makanan sudah bisa dicerna dengan baik. Gitu ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kategori prasekolah. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Pada periode ini, pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan. Anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan mampu berkomunikasi dengan lebih baik.
Nah, keterampilan motorik halus berbeda dengan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus diperlukan untuk banyak aspek perawatan diri pada anak. Contohnya, menggunakan sepatu sendiri, makan sendiri, menggosok gigi sendiri, dan perkembangan motorik halus merupakan komponen penting dari kesejahteraan anak-anak sejak lahir hingga usia 8 tahun. Yang selanjutnya yaitu perkembangan keterampilan motorik kasar. Nah, keterampilan motorik kasar fisik adalah keterampilan yang membutuhkan gerakan seluruh tubuh atau otot-otot, misalnya berlari, melompat, berjalan, duduk. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara melatih motorik anak. Nah, lantas bagaimana sih cara kita melatih motorik anak supaya unsur kematangan dari seorang anak ini dapat terkendali atau tidak adanya keterlambatan, juga seorang anak ini dapat mengendalikan gerak ia sendiri. Yang pertama yaitu ajak anak bermain. Contohnya sih seperti apa? Ketika kita bermain lempar bola atau tangkap bola. Nah, ketika kita melempar bola, otomatis si anak akan berusaha untuk menangkap bola yang kita lemparkan. Ia akan bergerak ke kanan, ke kiri agar bola itu dapat ia dapatkan gitu dengan tepat. Nah, ini adalah salah satu cara melatih motorik anak. Nah, yang kedua adalah menyusun sesuatu. Menyusun apa sih anak itu? Contohnya, kita berikan dia balok untuk dia susun, baik itu menyusunnya ke atas maupun kita suruh dia menyusun ke samping. Nah, itu juga menjadi salah satu cara kita melatih motorik anak, karena si anak itu secara tidak langsung akan berpikir bagaimana sih cara menyusun ke atas itu supaya tidak jatuh, atau bagaimana sih cara menyusun ke samping ini supaya beres gitu, supaya tersusun rapih gitu. Nah, itu salah satu cara melatih motorik anak. Nah, yang ketiga yaitu latih cara makan, minum, berdiri, dan lain-lain. Ketika kita kecil, kita tidak akan bisa makan dengan sendiri, belum bisa makan sendiri atau minum sendiri, berjalan sendiri, terus berbicara. Nah, seorang ibu itu harus melatih anaknya untuk makan sendiri atau minum sendiri, berbicara, supaya unsur kematangan dari seorang anak ini tidak terlambat gitu, atau tepat pada waktunya. Nah, yang keempat yaitu ajak anak menggambar atau mewarnai. Nah, ketika menggambar, otomatis anak akan berhayal. Karena kan ketika anak menggambar itu, dia menggambarnya cuma coretan, padahal dia mendefinisikan, Bu, ini coretan ini abang, Bu, atau ini gunung, Bu, ini sawah, Bu. Nah, itu kan menjadi salah satu cara melatih motorik anak untuk berpikir gitu. Dan ketika mewarnai kita contoh mewarnai gunungnya itu warna hijau, atau gunungnya warna coklat, Bu, gitu. Kan itu menjadi salah satu cara melatih motorik anak agar anak itu berpikir dan tahu gitu warna-warna gitu. Nah, yang kelima yaitu ajak anak bereksploitasi. Nah, kemana sih kita ajak anak bereksploitasi? Contohnya kita ajak anak bereksploitasi ke alam. Kita mengenalkan bagaimana itu pohon, bagaimana itu struktur daun gitu. Ini daun, coba pegang gitu. Atau kita liatin ini itu sawah itu seperti ini gitu. Nah, kan otomatis anak akan berpikir, oh, sawah itu seperti ini, oh, daun itu seperti ini gitu. Itu juga salah satu cara melatih motorik anak. Dan yang terakhir adalah menari. Ketika anak menari, otomatis tubuhnya akan bergerak semuanya, sehingga itu akan melatih baik itu geraknya lokomotor maupun geraknya non lokomotor anak. Nah, itu akan terlatih, dan juga saraf motorik anaknya juga akan terlatih dengan sendirinya. Nah, mungkin itu beberapa cara melatih motorik anak agar unsur kematangan anak dapat terlatih.